Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Iqbal. Saya dari Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Informatika. Saat ini saya sedang duduk di semester 6 kelas 6B. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cross-site scripting, yang mana video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu mata kuliah tentang praktikum ujian akhir, yaitu mata kuliah Sistem Keamanan Informasi. Nah, untuk video lebih lanjut, saksikan video berikut ini. Oke, nah di sini kita akan belajar tentang XSS. Nah, sebelum kita masuk ke tahap praktikum, kita harus tahu sekilas dari XSS. Nah, di sini saya mengutip dari Wikipedia. XSS merupakan kependekan yang digunakan untuk istilah cross-site scripting. XSS merupakan salah satu jenis serangan injeksi kode atau code injection attack. XSS dilakukan oleh penyerang dengan cara memasukkan kode HTML atau client script kode lainnya ke suatu situs. Serangan ini akan seolah-olah datang dari situs tersebut. Akibat serangan ini, antara lain penyerang dapat membypass keamanan di sisi klien, mendapatkan informasi sensitif, atau menyimpan aplikasi berbahaya. Setelah tahu XSS itu apa, sekarang di sini saya sudah menyediakan sebuah form, yang mana formnya bernama buku tamu. Di sini saya menyediakannya secara localhost, dan ini adalah data tamu yang akan kita lihat dampak dari serangan XSS dari sini. Nah, untuk database yang dipakai, saya di sini menggunakan database MySQL yang nantinya kode XSS ini akan kita masukkan ke dalam database 320.191.6036 dengan tabel guestbook lewat form yang sudah kita buat. Nah, form ini saya buat dengan script PHP, yang mana kita lihat dari kodenya pada file proses. Di sini adalah tempat di mana metode post dikirimkan dengan key kirim. Jika ada key kirim, maka value-value yang ada di setiap field ini akan dikirimkan ke dalam database lewat kode ini. Nah, dapat kita lihat di sini masih tidak ada filter sama sekali. Ini filternya saya beri komen. Jadi kalau misalnya ada XSS kita masukkan dari salah satu field ini, maka akan berdampak besar pada web yang sedang berjalan saat ini. Nah, kita coba dari yang sederhana dulu. Kita akan memasukkan kode CSS ke dalam web ini. Sini saya memakai nama attacker, namanya boleh bebas saja. Kemudian untuk emailnya attacker@gmail.com. Nah, untuk pesannya di sini saya akan menampilkan pesan berwarna merah dengan elemen H1. Kita tulis elemen H1 seperti ini. H1, kemudian kita beri style. Kemudian kita beri color. Colornya adalah red. Nah, kemudian kita beri nama, kita beri pesan. Kita tutup elemen H1-nya, kemudian kita kirim apakah berhasil. Nah, guestbook berhasil dikirim. Kita lihat di data tamu. Nah, ternyata serangan XSS dari CSS sudah bisa mengubah tampilan dari website dengan menampil dari pesan attacker dan pesannya website ini terkena virus. Nah, sekarang ini kan dari CSS. Kita coba lagi dari JavaScript yang sangat berpotensi untuk mengganggu sistem dari website kita. Kita masukkan di sini lagi. Nah, di sini saya akan menampilkan pesan alert. Kita tulis tag script di sini, script, kemudian kita tulis alert. Kita tuliskan function alert yang mana isinya adalah website ini sudah tidak aman. Nah, seperti ini. Kita tutup script alertnya. Dan begitu juga dengan script JavaScript. Nah, setelah ditulis seperti ini, kita kirimkan. Data gagal disimpan. Kita coba lagi. Mohon maaf, tadi ada kesalahan. Masih email yang sama, attacker. Kita tulis website ini tidak aman.
berhasil disimpan. Kita lihat di data tamu. Nah, pada halaman data tamu, setelah mendeteksi kode XSS dari JavaScript yang kita masukkan tadi, maka web mendeteksi bahwa inputan yang kita inputkan tadi itu bisa dijalankan di browser dengan function alert. Nah, jadi setiap kali masuk ke daftar tamu, website akan selalu menampilkan alert seperti ini. Website ini tidak aman. Nah, kemudian kita coba lagi dengan script yang lain. Ini kan alert, kita ingin mengubah data yang ada di kita akan mengubah judul dari data tamu. Sebelum kita mengubah judul dari data tamu, kita harus tahu di mana letak elemen dari judul ini. Bisa kita inspekkan seperti ini. Nah, kita lihat susunan dari DOM-nya, domain object model. Di sini ada body, kemudian di dalam body ada P. Nah, yang mana P ini adalah P yang pertama. Kemudian di dalam P ada B, ada elemen B. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Simulasikan di dalam konsol seperti ini. Kita ketikkan dokumen. Jadi kita akan mengubah judul dari website ini dari inputan yang kita masukkan. Dokumen, kita menggunakan query selector. Nah, kemudian di sini kita ketikkan elemen yang akan kita tuju. Kita mulai dari body. Body kemudian P. Nah, berhubungan P di sini di paling atas sekali, jadi P inilah yang paling pertama dijalankan. Kita tidak perlu mendefinisikan P keberapa. Kemudian di dalam P ada B. Nah, kemudian kita set inner HTML-nya berapa. Nah, misalnya di sini saya masukkan halaman. Sekarang kita coba. Nah, jadi judul yang kita ubah tadi sudah berubah di sini lewat codingan JavaScript. Nah, kita kopikan saja perintah ini. Kemudian kita masuk sebagai nama kita sebagai hacker. Kemudian di sini emailnya bebas. Nah, untuk pesannya kita tempelkan saja script yang sudah kita buat tadi. Tapi jangan lupa setiap script JavaScript kita harus awali dengan tag JavaScript seperti ini. Script. Begitu juga dengan akhirnya kita tutup dengan tag JavaScript. Kemudian kita kirim. Nah, guestbook berhasil disimpan. Kita cek apakah judul dari data tamu berubah. Nah, dapat kita lihat di sini judulnya berubah. Website ini tidak aman. Nah, selanjutnya, apabila kita ingin mengubah tampilan background dari halaman ini, kita bisa melakukannya di sini. Kita masuk lagi mohon maaf. Sebelum kita coba, kita simulasi data tamu. Kita inspekkan lagi. Kemudian kita konsol. Nah, sasaran elemen yang akan kita tuju adalah di body. Karena elemen ini menampung semua elemen yang ada. Kita ketikkan dokumen. Kemudian query selector. Kemudian kita ketikkan body. Kemudian untuk mengubah dari background website ini kita bisa tambahkan style. Kemudian kita tambahkan background. Nah, di dalam urutannya bukan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan warna defaultnya yaitu warna putih dengan kode pagar FFF. Kemudian URL-nya. Untuk URL yang digunakan bebas saja. Di sini saya menggunakan gambar ini. Nah, saya pastikan di sini. Kemudian kita beri repeatnya kita nonaktifkan.
Kemudian kita atur attachmentnya menjadi center dan positionnya menjadi center. Kita tutup. Nah, seperti ini. Nah, jadi gambar yang kita pilih tadi bisa nampil ke dalam halaman data tamu. Bagaimana caranya untuk menampilkan keseluruhan gambar ini full satu body? Kita tambahkan lagi dokumen di sini. Dokumen query selector. Kita pilih body. Kemudian kita pilih style. Kita pilih background. Kita pilih background size. Nah, di sini saya akan menuliskan size-nya berbentuk cover. Mohon maaf, harus dibungkus dengan string. Nah, seperti ini. Jadi tampilan websitenya sudah bisa kita simulasikan seperti ini. Kita masuk sebagai hacker. Kemudian emailnya bebas. Kita tulis tag JavaScript. Kita pastekan. Kemudian kita tulis lagi dokumen dot query. Kita kopikan saja query selektornya. Kemudian kita berikan size-nya sebagai cover. Seperti ini. Kita amankan dulu kodenya, nanti akan kita ulangi lagi. Nah, saya taruh di sini. Kemudian kita kirim. Nah, guestbook berhasil disimpan, kemudian kita lihat apakah datanya berubah. Kita lihat ada yang error di sini. Oh iya, mohon maaf saya lupa tadi. Harusnya. Nah, kita tutup dengan tag JavaScript. Sekarang kita refresh. Nah, jadi halaman data tamunya berubah sesuai inputan yang kita masukkan tadi. Jadi kita bisa memasukkan kode XSS di form yang ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengamankan form dari serangan XSS yang akan berdampak pada website seperti ini, yang bisa mengubah tampilan dan bahkan bisa mengambil data yang ada pada browser. Caranya cukup mudah. Kita berikan filter, yang mana ada 3 filter. Ada HTML entities, ada strip text, ada HTML special char. Nah, kita coba satu-satu. Kita hapus dulu yang ini untuk melihat perubahannya. Kita delete saja. Nah, kita masuk sebagai attacker. Kita aktifkan dulu filter dengan HTML special char. Kemudian post yang normal kita komentarkan saja. Nah, kita masukkan script yang ini. Kita pastekan, kemudian kita kirim. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, jadi script yang kita masukkan tadi dikonversi ke string biasa. Kita lihat di database-nya untuk melihat bagaimana format yang ada di format konversi dari script JavaScript ke string biasa. Dapat kita lihat di sini. Kita kopikan dulu biar jelas. Kita tuliskan di sini HTML entities. Nah, dapat kita lihat di sini kode-kode yang kurung panah diubah menjadi dan alt titik 2 titik koma dengan HTML entities. Kemudian kita coba lagi
menggunakan strip text. Bagaimana caranya? Kita komenkan lagi yang HTML entities. Kemudian kita buku tamu, kita namanya HTML, namanya strip text, emailnya. Nah, saya kopikan script yang ini, kita kirim. Selanjutnya kita lihat apa hasilnya. Nah, sama saja hasilnya. Oh tidak. Script yang ini dari strip text, kode script dihilangkan, sedangkan di HTML entities semuanya dikonversi ke JavaScript. Kemudian kita coba filter satu lagi. Tadi kan strip text sudah. Kemudian kita pilih konversi HTML special chars. Nah, kita masukkan lagi HTML special chars. Saya pastekan di sini, kemudian saya kirim. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti inilah dia di HTML special chars, sama saja dengan di HTML entities. Kita lihat perbedaannya di database, bagaimana kode konversinya. Kita bandingkan di Notepad. Nah, jadi sama saja HTML entities dengan HTML special char kode konversinya. Jadi kesimpulannya, setiap kode XSS yang kita masukkan ke dalam form, sebelum dimasukkan ke database, maka difilter dulu di bagian sini, di bagian HTML special chars. Apabila terdapat kode atau karakter yang berbahaya bagi website, maka akan dikonversi. Nah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jelas dan bisa diterima. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.